Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Kristus bangkit sorakah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 6-11. Kita patut memuliakan Kristus yang telah bangkit. Di dalam kematian dan kebangkitannya, keselamatan hidup dan kematian kita berada. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan belas kasih, Engkau memuliakan anak-Mu, Yesus Kristus, dengan membangkitkannya dari kematian. Hidup dan kebangkitan Kau sediakan di dalam Dia yang adalah pengharapan kami. Anugerahkanlah kepada kami iman untuk senantiasa menggantungkan hidup kepadanya yang telah bangkit dari kematian. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu, bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan untuk kita pada hari ini, Selasa 6 April 2021, dengan topik Pintu Terkunci. Diambil dari bacaan Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 47. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi
semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Pada minggu malam, murid-murid sedang bersembunyi di balik pintu terkunci. Tetapi ketakutan dan kesedihan mereka telah digantikan dengan sukacita ketika mereka berdiskusi tentang penampakan Yesus kepada Simon dan 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Seharusnya mereka berlimpah sukacita, tetapi sebaliknya mereka ketakutan. Dia datang tidak melalui pintu atau jendela. Dia tiba-tiba saja muncul. Mereka menyangka melihat hantu. Segera Yesus bertanya, mengapa mereka begitu terkejut? Dia membentangkan tangannya dan berkata kepada mereka untuk menjamah dan melihat dia, sebab hantu tidak memiliki daging dan tulang. Para murid Yesus tetap tidak dapat mempercayainya, sebab hati dan pikiran mereka tidak sanggup menangkap besarnya hal yang menakjubkan yang mereka lihat. Maka Yesus meminta makanan. Dengan makanan di hadapan mereka, Yesus dapat mempengaruhi mereka bahwa mereka benar-benar melihat Dia yang telah bangkit dan bukan hantu. Sama seperti Yesus membuka petunjuk Perjanjian Lama tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Ia membuka apa yang dikatakan nabi-nabi kepada ke-11 muridnya dan mereka yang bersama-samanya. Dia mengingatkan mereka apa yang telah dikatakannya ketika mereka bersama sebelum kematiannya, bahwa dia harus menderita, mati, dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sekarang mereka ingat perkataannya. Akhirnya, Yesus menyatakan pekerjaan mereka. Para murid adalah saksi akan nubuat Perjanjian Lama yang digenapi dalam diri Yesus. Maka mereka menjadi saksi yang memproklamasikan apa yang telah mereka lihat dan alami kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem. Pertama, mereka harus menunggu sampai Roh Kudus diutus Yesus untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyelesaikan semua karya-Mu untuk keselamatan kami. Tolonglah kami untuk benar-benar mempercayai firman yang Kau bagikan dengan saksi-saksi-Mu dalam perjanjian baru. Amin. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.